Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dini Wali Saputro, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Semen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pada kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Pak Yermia, yang dimana beliau adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Semen, Kabupaten Gunung Kidul. Selamat siang Pak Yermia. Selamat siang Pak Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, baik sekali. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan dulu Bapak. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Ya. Jadi di mana nantinya setelah kegiatan praobservasi ini saya akan meninjau membersamai dengan Bapak terkait dengan proses pembelajaran yang Pak Yermia lakukan di kelas. Baik. Adapun tujuan diadakan supervisi kelas adalah nantinya untuk mengetahui dan juga untuk merefleksikan jalannya proses pembelajaran yang Pak Yermia lakukan di kelas. Nah, untuk percakapan yang kita lakukan hari ini Pak, Ya, itu tentu juga ada tujuannya. Nah, kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Yakni sebagai persiapan awal yang nantinya sebelum Pak Yermia melakukan proses pembelajaran, yang termasuk saya melakukan proses observasi, sehingga dalam proses pembelajaran yang Pak Yermia lakukan di kelas ini agar lebih siap dan tentunya percaya diri, agar nantinya memberikan proses pembelajaran di kelas itu yang optimal. Ya, langsung saja Pak Yermia ya. Ya, boleh. Ya, jadi di sini pada kesempatan yang luar biasa ini saya ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan dan juga saya utarakan ke Pak Yermia terkait dengan proses percakapan praobservasi ini. Baik Pak, langsung saja. Yang pertama, kira-kira menurut Bapak apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan saat di pembelajaran di kelas? Ya, yang pertama jelas seperti saya mau ambil di kelas 12. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik terkait dengan faktor-faktor penyebab disintegrasi bangsa, dan dilanjutkan dengan menganalisis kronologi peristiwa tentang disintegrasi tersebut. Baik, jadi ada proses mengidentifikasi faktor penyebabnya ya. Iya. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang Pak Yermia tadi sampaikan. Baik, untuk pertanyaan kedua Bapak, kira-kira bagaimana area pengembangannya yang hendak Bapak capai, yang ingin dilakukan di kelas Pak? Nah, di bagian aspek pengetahuan, setidaknya siswa dapat mengidentifikasi tadi faktor-faktor dari pemberontakan disintegrasi bangsa yang terjadi pada pasca Indonesia Merdeka itu seperti apa, kemudian bagaimana para siswa itu bisa menganalisis kronologi, karena pemberontakannya tidak hanya terjadi satu kali tetapi beberapa kali. Kemudian dari aspek keterampilan, harapannya siswa itu bisa menyajikan data terkait apa yang sudah dipelajari dalam bentuk infografis. Baik, jadi area pengembangannya ada dua ya Pak ya? Ya. Pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu tadi mengidentifikasi faktornya, sampai menganalisis bagaimana integrasi terhadap penyebab dari pemberontakan tadi ya Pak ya? Ya. Sedangkan untuk keterampilannya itu adalah menyajikan data dalam infografis ya. Nah, saya ingin mendengar Pak, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan ketika nanti di kelas? Berdasarkan strateginya akan dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi berdasarkan kesiapan dan dipadukan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi maksudnya pembelajaran tidak hanya secara kognitif saja, tapi di sana di dalamnya dapat membawa hal-hal yang baik untuk siswa, baik itu berkaitan dengan hubungan dalam komunikasi dengan teman, komunikasi dengan guru, seperti itu. Kemudian pembagian yang akan nantinya akan saya terapkan itu berdasarkan dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Jadi setelah pengamatan sebentar, nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan hal yang tadi. Selanjutnya
Untuk model pembelajarannya adalah cooperative learning dengan metode pembelajarannya diskusi kelompok dan nanti ada sesi tanya jawab, entah itu nanti sesi tanya jawab secara langsung ataupun nanti peserta didik jika waktunya masih cukup akan diminta untuk mempresentasikan di depan meskipun hanya beberapa sebagai sampel saja. Baik. Jadi yang Pak Yernia rencanakan dalam proses pembelajaran itu tadi menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Iya. Sedangkan untuk model pembelajarannya cooperative learning, di mana Pak Yernia sudah mempersiapkan untuk membentuk kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan juga keaktifan siswa ya Pak ya. Iya. Baik, nah kira-kira bagaimana media pembelajaran yang sudah Pak Yernia siapkan untuk proses pembelajaran? Untuk media pembelajarannya yang jelas nanti saya akan menyadur dari YouTube materi-materi yang bisa membantu, yang nantinya itu bisa memantik siswa untuk belajar tentang peristiwa-peristiwa disintegrasi bangsa yang ada di Indonesia, kemudian berkaitan dengan artikel-artikel yang sudah ada, baik itu artikel yang ada dari berita online maupun kita bisa ambil dari jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan oleh universitas. Gitu. Luar biasa, berarti Pak Yernia ini sudah mempersiapkan media berbagai macam ya. Iya. Terima kasih Pak atas penjelasan medianya. Nah, untuk selanjutnya Pak, kira-kira Pak Yernia akan melaksanakannya kapan? Di hari apa? Kemudian jam keberapa dan di kelas apa ini? Rencananya akan dilaksanakan hari Senin. Jamnya jam setelah upacara, jadi antara jam kedua dan ketiga seperti itu di kelas 12.3. Seperti Bapak. Baik, jadi nanti saya akan datang kelas ke Bapak, ya, dimana saya akan berusaha untuk membersamai Bapak untuk melihat dan mencatat kira-kira kegiatan dan hal-hal apa saja yang dapat saya simak ketika membersamai Bapak di kelas. Nah, baik Pak. Nah, setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran atau observasi yang nantinya saya bersamai, kita akan melakukan percakapan kembali seperti ini Pak. Dan ini adalah percakapan pasca observasi ya, yang nanti akan didampingi oleh PP, yaitu adalah pengajar praktik terkait dengan guru penggerak ini Pak. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang dapat Bapak dapatkan dari hasil percakapan ini Pak? Dari percakapan Bapak dengan saya, setidaknya saya mendapatkan gambaran kira-kira nanti ketika di kelas apa yang akan saya lakukan, kemudian treatment apa yang akan diberikan kepada peserta didik, dan sampai pada nanti di bagian akhirnya adalah mendapatkan hasil yang disajikan oleh peserta didik itu Bapak. Dan itu yang akan bisa saya persiapkan dari sekarang dengan merancang, dengan mencari treatment yang cocok yang nantinya akan saya gunakan di kelas. Baik, luar biasa sekali Pak Yernia. Sepertinya sudah mempersiapkan dengan luar biasa sekali. Terima kasih Pak atas waktunya untuk melakukan percakapan observasi ini. Yang nanti sampai minggu depan ya Pak, yang terusnya di kelas 12.3 ya Pak ya? Iya, 12.3. Ya. Nanti saya akan membersamai Bapak dalam proses pembelajaran. Demikian kegiatan kali ini Pak. Terima kasih. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.